wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan praktek untuk membuat diagram UML. Kita akan lanjutkan untuk membuat use case description dan diagram UML domain model ya. Pada video sebelumnya sudah kita praktekkan cara membuat use case package diagram. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah membuat use case package diagram dari 12 user requirement ini ya, seperti ini kemarin ya, video sebelumnya. Pengelolaan pasar, ada package pengelola dan penyewaan, lalu di breakdown ya, pengelolaan, ada mengelola kategori, voucher dan seterusnya sesuai dengan user requirement yang ada. Lalu penyewaan ada 4, di package penyewaan ada 4 use case: menyewa tempat, mempromokan tempat, menerima tagihan, dan menyewa. Ya baik, sekarang teman-teman kita akan membuatkan use case description-nya. Biasanya sih umumnya satu use case use case description, yaitu untuk mendeskripsikan use case yang kita pernah buat sebelumnya. Nah, seperti ini saja ya, mungkin secara umum. Untuk detailnya, untuk deskripsinya, maka kita bisa buatkan use case description ya. Baik, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini dari requirement nomor 1 kalau kita lihat ya. Nah, requirement nomor 1, user dapat melakukan login, maka kita buatkan use case description-nya. Kita lihat seperti apa ya. Use case name login, requirement terkait yang nomor 1, primary aktornya user. Kalau kita lihat tadi di mana use case-nya, nah ini user itu nanti mengeneral pengelola dan penyewa itu login gitu ya teman-teman ya. Ya, deskripsinya use case ini menggambarkan aktor dapat melakukan login ya. Untuk kondisi awalnya precondition, user sudah terdaftar dalam sistem. Tentu saja sudah terdaftar ya. Kalau enggak nanti register dulu. Post condition ya, kondisi sesudahnya nanti atau berhasilnya user berhasil login dan diarahkan ke suatu halaman backend aplikasi. Triggernya, pemicunya ya, aktor ingin login ya. Jadi teman-teman, di use case description ini sebisa mungkin kita hindari bahasa aplikasi. Jadi ini seperti keterangan biasa aja. Jadi kita belum ngomongin tentang sisi aplikasinya. Seperti itu. Jadi hilangkan klik tombol login ya. Kalau bisa nanti deskripsi biasa aja. Seperti itu. Jadi menghindari nanti kalimat-kalimat yang terkait dengan aplikasi. Baik, typical course of event-nya ya, pertama aktor action. Ini urutan-urutannya, user membuka halaman login. Lalu sistem responnya, si sistem ngerespon ya, si sistem menampilkan halaman login, form login. Nomor 3-nya, aktornya melakukan aksi lagi, aktor action gitu ya. User memasukkan username dan passwordnya. Lalu sistemnya ngerespon untuk memverifikasi autentikasi user. Kalau sudah berhasil, nanti user diarahkan ke halaman backend gitu ya. Baik, di bawahnya ada baris alternate course, ada include sama extend ya. Berarti kalau kita ini bisa nambahkan teman-teman extend register, karena kalau kita lihat di use case-nya ya teman-teman, login extend register ini kan kemarin cuma tambahan aja gitu ya. Jadi silakan kalau ada extend atau include-nya, nanti di use case description-nya teman-teman tambahkan di sini. Ini boleh ditambahkan ya. Extend-nya apa tadi? Register, boleh ditambahkan. Kita tambahkan dulu ya teman-teman ya. Ya, register kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, baik, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, ini saya contohkan 1 atau 2 ya.
Sekarang kita lihat requirement yang lain, use case yang lain yang sudah jadi. Misalnya pengelola mengelola tempat. Kalau kelola kemarin di video sebelumnya berarti CRUD, create, read, update, delete. Create, input, read, melihat data, view, U-nya update berarti mengubah data, D-nya delete berarti menghapus data. Baik, kita lihat mengelola tempat requirement nomor berapa ya? Nomor 5, pengelola dapat mengelola tempat sewa. Kita lihat contoh dari use case description-nya nomor 5 ya. 3, 4, 5. Nah ini. Use case name, mengelola tempat sewa. Ya. Requirement terkait, requirement nomor 005. Primary aktornya, pengelola. Ya. Deskripsinya, bla 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 bla. Silahkan teman-teman ini disebutkan deskripsinya. Use case ini menggambarkan bagaimana aktor pengelola dapat mengelola tempat sewa. Kan CRUD ya, mulai dari menginput data, melihat, mengubah, sampai menghapus data tempat sewa. Jadi kalau mengelola nanti merupakan representasi dari CRUD, create, read, update, delete. Kondisi awalnya, pre-condition, aktor mengakses halaman backend aplikasi dan telah berhasil login. Post conditionnya, kalau sudah berhasil berarti teman-teman aktor berhasil mengelola data tempat sewa, entah itu mengubah, melihat, menambahkan atau menghapus. Triggernya ya sekali lagi hindari nanti kalimat yang terkait dengan sistem atau aplikasi. Jadi teman-teman aktor triggernya, pemicunya ingin mengelola data tempat sewa. Eventnya ya urutan-urutannya. Aktor action 1, aktor mengakses halaman backend aplikasi. Respon sistemnya ya, menampilkan halaman backend aplikasi yaitu form-form. Lalu aktor dapat mengelola entah itu mengubah, menghapus, ya, menambahkan data sewa baru. Lalu setelah itu sistemnya ngerespon, ya nanti simpan ke database. Lalu setelah itu terakhir user dapat melihat hasil dari pengelolaan tempat sewa. Alternate course-nya, include-nya, extend-nya silakan kalau ada ditambahkan. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti biasanya ya satu requirement, satu use case. Nih use case description-nya banyak gitu ya. Mempromosikan contohnya yang lain tadi pasar nomor 6 gitu ya. Mau tujuannya mengelola voucher. Nah, ini kita buat dari teman-teman requirement yang sudah dibuatkan sebelumnya. Dari requirement turun ke use case. Kalau rumit banyak pakai package-nya nanti di breakdown satu-satu. Ya, setelah itu use case-nya diberi deskripsi sesuai dengan nomornya masing-masing. Baik, saya contohkan dulu saja, selebihnya nanti sama ya. Baik, setelah kita membuat use case, lalu mendeskripsikannya, langkah selanjutnya adalah di fase desainnya kita mendesain database-nya. Atau kalau di UML berarti domain modelnya. Kalau di pemrograman ya sebelum di coding kita buat desain database-nya dulu. Yang sering dikenal dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Ya, baik, ini use case description-nya di slide, nanti teman-teman bisa lihat ya. Sampai nomor berapa nih? 12 ya. Nah, ini sampai mempromosikan tempat ya. Oke, terakhir teman-teman kita membuat domain model, diagram UML lainnya untuk nanti merepresentasikan entitas bisnis proses yang terlibat pada pengelolaan pasar gitu ya. Domain model kemarin teorinya sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau domain model no method gitu ya. Baik teman-teman, di sini ada aktor pengelola, ada penyewa gitu ya. Nanti pengelola dapat mengelola voucher, kategori, pasar gitu ya. Lalu nanti kalau pelanggan, teman-teman pelanggan di sini dia bisa membeli voucher ya.
banyak voucher dibeli oleh banyak pelanggan, banyak pelanggan membeli banyak voucher. Nah, ini many to many. Kalau many to many kemarin di video sebelumnya ada apa namanya, tabel penghubung, ya. Ada entitas penghubung, ya, yang nanti notasinya asosiasinya garis putus gitu ya. Kalau one to many, ya seperti biasa satu titik bintang gitu ya, berarti satu pengelola mengelola banyak voucher, satu pengelola mengelola banyak kategori tempat sewa gitu ya. Baik teman-teman, ini merupakan representasi dari entitas bisnis proses yang terlibat. Tapi nanti dari sisi desain database-nya, IRD-nya tentu saja tidak menyebutkan aktor gitu ya. Di sini ada aktor pengelola, penyewa, pelanggan ya. Nanti dia masuk ke dalam user gitu ya. Di dalam, jadi agak beda sedikit dengan IRD. Kalau IRD dia memang pure tentang konseptual RDBMS-nya, Relational Database Management System. Kalau domain model nanti diagram yang menggambarkan aktor siapa yang terlibat, lalu terlibat di use case apa gitu ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti dari sini baru bisa dibuatkan IRD-nya ya, Entity Relationship Diagram dari sisi nanti database. Kalau di diagram UML hanya membicarakan tentang diagramnya saja ya. Ingat domain model no method, jadi di sini masih kosong ya. Contohnya di voucher ada nomor, ada nilai, ada ID pengelola, sininya kosong gitu ya. Artinya nggak ada metodenya biasanya CRUD, create, read, update, delete gitu ya. Baik teman-teman, kita buat seperti ini, kita langsung praktek. Nanti kita lihat slide-nya untuk membuat apa namanya, domain modelnya. Kita buka software Star UML. Oke ya, kita buka dulu. Modelnya saya hapus ya. Ya, teman-teman yang belum menonton video cara membuat teori dan cara membuat use case, silakan di channel saya di Nasrul Tutorial dilihat tutorial membuat use case package diagram. Di situ ada teorinya dulu tentang salah satunya domain model. Ya, baik. Ini saya beri nama domain model. Silakan, namanya bebas. Pasar. Nah, gitu jadi. Namanya bebas. Baik, kita mau buat apa teman-teman? Model, diagram. Kemarin kita buat use case di video sebelumnya. Sekarang kita buat domain model. Domain model itu hampir sama dengan kelas diagram. Cuma kalau kelas diagram nanti ada operation, ada metode-metode yang disertakan. Kalau domain model dia hampir sama dengan IRD, Entity Relationship Diagram. Ya, kita pilih kelas diagram kalau gitu ya. Karena domain modelnya nggak ada di sini. Kelas diagram. Ya, baik teman-teman, seperti itu. Ya. Sekarang kita buat dulu apa namanya, teman-teman, frame. Nah, ada frame ya di kelas advance ya. Di sini juga teman-teman ada asosiasi ya, ada many to many. Kalau yang kelasnya atau tabelnya ada di kelas basic. Untuk frame-nya ada di kelas advance. Kita pilih frame. Kita tarik frame-nya dari sini sampai sini misalnya. Oke, kalau kurang nanti tambahkan. Kita klik dan title-nya tadi domain model pasar. Oke, gitu ya teman-teman. Domain model pasar. Ada pengelola dan user, dia generalisasi penyewa dan pengelola ya ke user. Baik, kita buat dulu user. Ya, kita ke kelas basicnya, teman-teman. Kalau kurang besar nanti diperbesar ya. Teman-teman user. Kalau di pemrograman kelas diawali dengan huruf besar, ya. Baik, teman-teman ya. Di sini ada atribut
Ya, ada operation, nanti kalau kelas diagram kita atribut dulu. Sebelumnya hak akses modifiernya, ya, add atribut. Nah ini ya, teman-teman nanti kita pilih apakah public, apakah protected, apakah private, ataukah package. Nah ini, jadi mata kuliah atau materi object oriented analysis design kemarin kan syaratnya sudah mempelajari mata kuliah atau materi pemrograman berorientasikan objek atau OOP. Di sana ada hak akses modifier. Kalau di sisi pemrograman yang teman-teman sudah ketahui ada 3, public, protected, dan private. Ya, baik, kalau di contoh itu private ya, berarti dia pakai Java ngodingnya, teman-teman. Kalau yang public plus biasanya pakai PHP. Nah gitu ya, ini kan minus itu berarti pakai Java. Ya, oke, teman-teman, kita tidak ngomongin dari sisi pemrograman ya, kita ngomongin dari sisi apa namanya UML-nya. Oke, teman-teman, user ada ID, ada apa aja sih? Saya nggak hafal. Ada ID, ada full name, ada username, ada password. Nggak semua kali ya, teman-teman ya. ID, ya, ini diganti dulu, private. Langsung username dan password deh. Ini cuma contoh aja ya, username, tambah lagi hak akses modifiernya, password. Oke, gitu ya, silakan teman-teman. Kalau mau hapus klik ini, delete. Kalau mau reposisi tempat ke atas ke bawah, klik tanda panah ke atas atau ke bawah. Dah cukup, contohnya 2 aja ya. Ini sampel aja. Ini yang ketiga apa teman-teman? Operation atau method, nanti itu pembahasannya adanya di kelas diagram. Baik ya teman-teman, user ini general untuk apa teman-teman? User, aktor, pengelola, dan penyewa. Pengelola dulu ya. Baik, ini saya double klik bisa gak? Di sini ya, nih ya teman-teman, ada sub kelas ya. Kemarin generalisasi, di sini double klik aja. Double kliknya di user ya, di kelas user double klik. Di sini ada sub kelas ya, atau generalisasi. Nah, gitu ya teman-teman. Berarti satu lagi, sekarang double klik di usernya, klik-klik, lalu add subclass. Nah, kita taruh di sini. Ini konsep asosiasi di use case apa teman-teman kemarin yang sudah di video sebelumnya, yaitu generalisasi. Ada apa teman-teman? Pengelola, ada penyewa. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti bebas-bebas saja ya. Kayak tadi di sini add apa namanya atribut. Nah, konsisten ya, private semua. Berarti ngodingnya pakai Java nih. Apa atribut pertamanya? Ya, ID. Biasanya tabel ada primary key ID ya. Terusnya penyewa ya, nama. Ya, dan seterusnya. 2 aja ya, teman-teman, nggak banyak-banyak. Nanti teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau kita lihat slide-nya itu ya, ada HP, alamat, ya nanti aja, kayak gitu ya. Oke, terusnya pengelola, kita samakan, double klik, kita add atribut. Konsisten, private, hak aksesnya private semua, nggak apa-apa. Kalau mau public berarti nanti plus, biasanya ngodingnya itu di PHP. Apa teman-teman, ada ID, samain aja deh, ada nama gitu ya, kita samakan saja, dan seterusnya. Oke, gitu ya, ini baru usernya doang nih, pasti banyak ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita buat one to many ya. Satu pengelola mengelola banyak voucher, satu pengelola mengelola banyak voucher. Saya perbesar dulu ya. Satu pengelola
mengelola banyak voucher, satu mengelola banyak kategori, satu mengelola banyak tempat. Lalu di sini ada one to many lagi, satu kategori memiliki banyak tempat sewa, misalnya yang kios, yang toko gitu ya, yang lapak. Kalau lapak biasanya di luar ya, di mall kan ada lapak-lapak juga kayak gitu. Baik teman-teman, seperti itu ya, ada one to many-nya ada 3 terkait dengan pengelola. Oke, sama-sama kita buat ya. Double klik lagi ya. Teman-teman bisa gak dia asosiasi? Kalau enggak nanti kita tarik garis asosiasi biasa ya. Nah, di sini ada nih, add asosiasi kelas. Oh, ada teman-teman. Di sini ada ya. Gitu ya. Kita tarik ke sini. Ya, double klik lagi di pengelola, add asosiasi kelas. Oke, teman-teman, tarik ke sini. Ya, nanti teman-teman rapikan ya. Double klik lagi, add asosiasi kelas. Nah, gitu ya. Teman nanti silakan dirapikan. Ya. Oke, ada apa teman-teman? Ada voucher. Ada apa tadi? Kategori. Ada apa teman-teman? Ada tempat gitu ya. Kayak gitu. Ya, silakan nanti nambah atributnya. Ada ID, ada nama, di sini double klik ya. Add apa tadi? Atribut. Konsisten ya, hak aksesnya private karena codingnya ini sepertinya pakai Java gitu ya. Ada ID, terusnya add lagi atributnya ada nama. Nanti kategorinya tadi lapak, kios gitu ya, di mall atau di pasar modern gitu ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Lalu kita nyebutin relasinya gimana teman-teman? Ya, coba ada gak di sini simbol untuk apa namanya membuat semacam keterangan one to many gitu ya. Kalau enggak nanti kita cari di sini ya. Teman-teman untuk semacam keterangannya. Ya, kita coba lihat dulu. Ini visibility, ini note-nya. Oh, note-nya begini ya. Oke. Nanti ini juga kita beri atribut dulu. Ada ID. Ada apa teman-teman? Nama dan seterusnya dan seterusnya. Nama, oke gitu ya teman-teman, nanti dirapikan ya. Nah, contohnya sudah ada di dalam slide, nanti silakan dilihat ya. Di sini one to many, satu pengelola mengelola banyak voucher, satu mengelola banyak kategori, satu pengelola mengelola banyak tempat. Baik, contoh yang many to many dulu ya. Ya, di sini ada pelanggan dan ada apa teman-teman di sini pembelian. Kalau kita lihat sih di sini ada teman-teman asosiasi kelas gitu ya. Teman-teman ada asosiasi. Berarti kita buat kelas dulu. Di sini kelas apa teman-teman tadi? Pelanggan ya. Ya, pelanggan benar. Pelanggan. Ya, baik, atributnya ID dan nama. Private ya. Ini kalau di table ya representasi dari field atau kolom. Ini table, ini field atau kolom-kolom. ID sama misalnya satu lagi nama. Jadi hampir mirip IRD sih, tapi kalau di sini kan di domain model ada aktornya, ada hak akses modifiernya disebutkan ya, seperti itu. Ya, contohnya 2 aja. Baik teman-teman, apa dong kalau gitu?
Kalau many to many adalah asosiasi kelas. Ini kita klik di advance ya, asosiasi kelas. Kita tarik dari voucher ke pelanggan. Voucher ke pelanggan ya. Lepas. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini many to many. Apa di sini teman-teman? Ya, tadi pembelian, ada tanggal, ada nomor, ada jumlah, ada harga, silakan. Ini pembelian, ini namanya apa teman-teman? Representasi dari relational database management system yang jenisnya many to many. Pembelian ada apa? Tadi ada ID, ada tanggal, gitu ya. Silakan teman-teman nanti disesuaikan. Private ya. Silakan konsisten. Ada tanggal pembeliannya, ada jumlahnya, ada harganya, dan seterusnya dan seterusnya. Disesuaikan. Ya, saya 3 aja deh. Tambah 1 lagi sama harga. Ya. Ya, nanti teman-teman silakan ya disesuaikan. Oke, ini kurang rapi, nanti teman-teman rapikan, digeser-geser aja. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Penyewa ngapain aja nih teman-teman? Ya, penyewa di sini ada yang one to many. Ada yang 1 kosong nih. Ya, yang 1 kosong nih artinya apa nih? Bisa jadi si penyewa nggak mempromokan tempatnya gitu ya. Nggak wajib, tapi biasanya si penyewa mempromokan tempatnya. Ini saya kasih yang 1 0, artinya nggak wajib diisi promo tempatnya sama penyewa, tapi pasti penyewa mempromokan tempatnya. Kalau di desain database gitu, ada yang wajib diisi, fill, ada juga yang tidak gitu. Yang tidak nanti notasinya ini, no, boleh kosong gitu ya. Tapi kalau yang ini 1 1, nah sama juga nih. Pengelola pasar tidak mempromokan pasarnya, nggak wajib. Tapi kan pasti dia si pengelola ya mempromosikan pasarnya kayak gitu. Ini contoh juga nih yang one to many tapi di relasinya nggak wajib diisi ya. Baik, kita ke penyewa dulu ya. Ke penyewa berarti teman-teman double klik di penyewa, add asosiasi kelas. Nah, kita lihat di sisi sebelah kanan ya. Ini banyak sekali yang sudah terjadi. Tadi apa di sini teman-teman? Promo tempat, promosi tempat. Oke, namanya sih bebas-bebas aja gitu ya. Atributnya apa aja teman-teman? Bebas juga ya. ID, kode, judul, isi, dan seterusnya. Saya nggak banyak, saya contohkan sedikit-sedikit aja. Add atribut. Kita konsisten, hak akses modifier-nya private, by default public ya, plus ya. Ada ID, ini kenapa saya pakai ID? Karena di database primary key biasanya ID gitu ya. Ada ID, ya ada apa lagi tuh teman-teman? Ada kode saya ganti ID, judul, isi ya. Judul ya teman-temannya, isi judulnya apa, promosinya apa. Ini seperti konten berita sih sebenarnya ya. Ya, isi gitu ya, isi ya kayak gitu teman-teman, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu keterangannya gimana Pak? Keterangannya ya, ini silahkan digeser-geser dulu biar rapi ya. Kan teman-teman geser-geser biar rapi. Coba double klik di sininya teman, di garisnya. Nah ini teman-teman ada tuh ya, 1, double klik di garisnya, klik-klik yang pas ya, nanti dia tampil. Coba digeser dulu, double klik. Nah ini dia teman-teman, kosong. Ini kalau gini berarti apa nih teman-teman? Kalau begini berarti seorang penyewa bisa mempromosikan tempat sewanya, bisa juga enggak, jadi nggak wajib diisi. Tapi kalau pengelola mengelola voucher, mengelola kategori, teman-teman itu wajib ya sama tempat. Berarti relasinya gini, double klik di garisnya, klik-klik. Ini one, ya, lalu double klik di vouchernya, klik-klik. One to many ya ini. Ya, berarti ini wajib diisi. Berarti satu pengelola mengelola banyak voucher. Satu pengelola mengelola banyak kategori. Double klik aja teman-teman di garis asosiasinya, double klik. Ya. Ini 1. Ya, oke, untuk
Posisinya silakan diatur sedemikian rupa, double klik di ujung sebelum kategori one to many, satu ke banyak. Nah, satu bintangnya. Oke, untuk posisinya silakan diatur. Baik, seperti itu teman-teman ya. Yang many to many, kita lihat lagi contohnya. Ya, one to many, jadi ketemunya many-nya di sini ya, many to many. Banyak voucher dibeli oleh banyak pelanggan membeli banyak voucher, gitu ya. Double klik di sini. Silakan teman-teman dirapikan lagi nanti ya. Ya, double klik di vouchernya, di asosiasinya, pilih satu many, one to many, double klik di pelanggannya, di asosiasinya, pilih relasinya one to many. Nah, jadilah many to many ya. Banyak pelanggan membeli banyak voucher dibeli oleh banyak pelanggan. Oke, gitu ya. Silakan teman-teman teruskan nanti kelas-kelas yang lainnya ya, atau tabel-tabel yang lainnya. Ini sudah ada di dalam slide. Ternyata di dalam penyewa teman-teman, ini ada to many to many. Ya. Banyak sewa nanti melakukan pembayaran di banyak tagihan dilakukan banyak pembayaran di sewa. Ini many to many-nya ada lagi, ketemu lagi seperti itu ya, kayak gitu. Nah, sebelumnya ini kesini dulu, penyewa mengelola tempat. Ya, jadi yang mengelola tempat ini teman-teman, tempat sewanya bisa dua. Tapi ini kalau mau diputus nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Artinya di sini yang si penyewa ini jadi secondary, yang ini primary. Kalau ukuran harga ya berarti yang ngelola sebelum dia ya. Kalau si penyewa ini dia bisa ke tempat sewa karena dia sudah booking atau sudah melakukan sewa di tempat yang dia inginkan. Dari sini nanti ada transaksi penyewaan, di transaksi penyewaan teman-teman ini many to many lagi ya, many to many lagi. Di sini ketemu lagi pas pembayaran many to many lagi. Baik, kalau gitu ya, ini saya contohkan lagi tempat ya. Pilih apa tadi many to many teman-teman? Di kelas advance asosiasi kelas ya. Dari penyewa klik ditarik ke tempat. Gitu ya. Ya nanti disesuaikan aja. Ini ke sini sementara ya, silakan nih teman-teman dirapikan ya nanti ya. Dirapikan. Oke. Ya. Oke, sebentar. Harus pas ya. Nah, ini jadi berantakan nih. Ya, silakan teman-teman diatur nanti sedemikian rupa ya. Ini kurang besar berarti ya, kurang lebar, nanti teman-teman dibuatkan. Ya, oke. Ini apa teman-teman tadi? Sewa. Nah, sewa ya. Atributnya apa aja sih sewa? Ada ID, kode, tanggal awal, tanggal akhir, biaya. Ya, ini disesuaikan ya. Add apa tadi atribut? Konsisten ya, pakainya private semua. Ada ID, tanggal awal, tanggal akhir, saya nggak semua ya teman-teman ya. TGL awal, saya nggak semuanya. Ini sampel aja. Tambah lagi TGL akhir. TGL tanggal akhir sewanya, maksudnya begitu. Sama biaya atau harga. Biaya. Baik teman-teman, contoh ya teman-teman ya. Oke, dirapikan dulu gitu ya. Sedemikian rupa. Ini kurang lebar nih berarti ya. Ya, ini yang lama ngerapinya teman-teman. Silahkan dirapikan sedemikian rupa.
Ini sekedar contoh. One, many to many. Double klik di garisnya, di asosiasinya. One to many. Di ujungnya juga di tempat, double klik one to many. Ya, jadinya many to many. Banyak penyewa menyewa banyak tempat disewa oleh banyak penyewa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya silakan teman-teman lanjutkan sendiri. Ya, sudah tersedia sampelnya di dalam slide-nya, ada many to many. Oke, teman-teman, seperti itu ya, kurang lebih praktikum tentang membuat domain model yang belum menyertakan metodenya yang ada di bawah sini, gitu ya. Jangan lupa disimpan dulu, save as atau save. Belakang extensionnya di sini MDJ ya, artinya model dari StarUML yang bisa diedit di software StarUML. Nah, tadi kita buat apa? Domain model pasar, gitu ya. Domain model pasar. Kita simpan di dokumen ya, simpan. Kalau mau screenshot nanti hasil jadinya dalam bentuk gambar file, teman-teman ekspor as nanti PNG atau JPG dipersilakan. Baik, teman-teman, seperti itu. Kita alhamdulillah sudah praktek tadi di video kali ini. Dari use case kita buatkan deskripsinya, lalu kita buatkan domain modelnya yang merupakan representasi dari entitas bisnis proses yang terlibat dan siapa aktor yang terlibat. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait dengan diagram UML. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.